Bagaimana Pak Made? Apakah masih proses ya? Oke, sip Bu. Sudah Bu? Sudah ya? Oke, baik. Ya. Terima kasih. Baik, kita akan mulai kegiatan kita pada siang hari ini. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Tabe selamat lingguna latai, salam saujud karendeng melempang, adil katalinu bacuramin kasaruga, basengat kajubata. Harus. Yang terhormat Bapak Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kapuas, Bapak Dr. Haji Suwarno Muriat SAG MPD. Yang terhormat juga Duta Rumah Belajar Kalimantan Tengah tahun 2018 Bapak Burhanuddin yang telah bergabung juga bersama kita di room ini, yang kami banggakan Bapak Ibu peserta webinar pada siang hari ini. Puji dan syukur kita ucapkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa karena atas berkat rahmat-Nya, maka pada siang hari ini kita bisa menghadiri bersama di room virtual ini untuk mengikuti webinar Pembatik level 4 bersama sahabat rumah belajar yang berada di Kabupaten Kapuas. Baik, adapun susunan acara kita pada siang hari ini adalah pembukaan, kemudian menyanyikan lagu Indonesia Raya, dilanjutkan dengan Mars Pendidikan Hebat Kapuas Cerdas. Selanjutnya kita akan mendengarkan sambutan dari Kepala Dinas, sekaligus nanti mohon kepada Bapak Kepala Dinas untuk dapat membuka kegiatan, dan kegiatan pembukaan akan diakhiri dengan doa dan dilanjutkan dengan orientasi kegiatan yang akan disampaikan oleh Duta Rumah Belajar Kalimantan Tengah. Selanjutnya juga kita akan masuk pada sesi materi. Baik Bapak Ibu, untuk memulai kegiatan kita pada siang hari ini, marilah kita mengambil sikap siap sempurna. Kita akan mendengarkan lagu Indonesia Raya dan dilanjutkan dengan lagu Pendidikan Hebat Kapuas Cerdas. Kepada petugas dipersilahkan. Apakah Pak Marhasan ada bergabung bersama kita, Pak Made? Tadi sebentar ada Bu ya. Ya. Oh ya. Terdengar, Bu? Iya, Pak. Jadi pandu hidup Indonesia kebangsaan dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hidup tanahku, hidup negeriku, bangsaku, semuanya, bangga jiwanya, dan untuk Indonesia Raya.
Indonesia Raya. Indonesia Raya. Ayo bersama bergandengan tangan, wujudkan pendidikan yang berkualitas. Satukan hati tujuan bergerak, pendidikan hebat kapuas cerdas. Meningkatkan mutu usaha, ayo sama-sama ambil amanah, mengutus kita tentang harapi, kita ewe hindai, mandatang utus lemu kapuas. Ayo bersama bergandengan tangan, mewujudkan pendidikan berkualitas. Satukan hati tujuan bergerak, untuk pendidikan hebat kapuas cerdas. Meningkatkan mutu usaha, digitalisasi pendidikan, dengan pendidikan, implementasi kurikulum, mereka belajar, meningkatkan peran stakeholder, dunia pendidikan. Ayo sama-sama ambil amanah, mengutus kita tentang harapi, aku pengen kita mendatang utus lemu kapuas, pendidikan hebat kapuas cerdas. Baik, terima kasih kepada Pak Mar Hasan yang sudah membagikan lagu Indonesia Raya dan juga pendidikan hebat kapuas cerdas. Selanjutnya kita akan mendengarkan arahan sambutan dari Bapak Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kapuas sekaligus membuka kegiatan webinar kita pada siang hari ini. Kepada Bapak Suwarno Muryat dipersilahkan. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati Burhanuddin, Duta Rumah Belajar Kalimantan Tengah selaku keynote speak, kemudian para narasumber yang merupakan sahabat Rumah Belajar Kabupaten Kapuas, Pak Mar Hasan, Ibu Chandra Kristina Okta Maria, kemudian Dina Kristi dan Made Pujangga, dan peserta webinar yang berbahagia. Dalam kesempatan yang sangat membahagiakan ini, saya bisa bersilaturahmi dengan Bapak Ibu yang hebat-hebat semuanya dalam berbagi praktik baik penerapan model pembelajaran inovasi terintegrasi rumah belajar dan platform Merdeka Mengajar. Kita ketahui bahwa dalam seri Merdeka Belajar yang ke-15 ya, ada disebutkan dengan kurikulum Merdeka, di mana di dalamnya juga terdapat platform Merdeka Mengajar. Ini tujuannya tidak lain adalah mendorong kepada Bapak Ibu guru untuk melakukan berbagai inovasi, berbagai upaya dan beragam cara agar pembelajaran Bapak Ibu dalam implementasi kurikulum Merdeka
ini benar-benar bisa terwujud. Kita ketahui bersama bahwa dalam implementasi kurikulum Merdeka, Bapak Ibu mau tidak mau harus menyesuaikan dengan kebijakan ini. Memang sangat jauh beda dibandingkan dengan kurikulum-kurikulum sebelumnya. Penerapan IKM ini tujuannya tidak lain agar tidak terjadi learning loss ya di masa pandemi seperti sekarang. Sehingga dengan adanya kegiatan ya webinar pada hari ini, webinar pembatik level 4 ini, ya para peserta mendapatkan berbagai informasi praktek baik dari teman-teman yang lain. Karena tidak menutup kemungkinan ada yang sudah dilakukan oleh Pak Made Pujangga misalnya, ya, belum dilakukan oleh Bapak Ibu yang lain. Atau misalnya juga Ibu Dina Kristi yang mempunyai inovasi terbaru, ya, sehingga bisa digunakan oleh yang lain. Dan tentu Pak Burhanuddin selaku keynote speak ya dari Duta Rumah Belajar Kalimantan Tengah yang sudah melanglang buana se-Kalimantan Tengah minimal bisa berbagi best practice dalam kegiatan ini. Kemudian bagi saya selaku Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kapuas menyambut baik ya webinar pembatik ini karena dengan kegiatan ini mempercepat tercapainya tujuan dari program pendidikan hebat Kapuas Cerdas. Tadi Bapak Ibu sudah mendengar ya lagu pendidikan hebat Kapuas Cerdas ada 4 tujuan yang ingin kita capai. Yang pertama adalah peningkatan mutu lulusan. Nah, mutu lulusan yang dimaksudkan ya bukan nilainya yang tinggi-tinggi, tetapi anak-anak mempunyai karakter yang hebat-hebat, yang bagus. Ya. Nah, ciri anak-anak punya karakter yang bagus ya anak-anak yang cerdas, yaitu cendekia, energik, religius, dedikasi, adiluhung, dan sejahtera. Kemudian di tujuan yang kedua adalah peningkatan profesionalisme pendidik dan tenaga kependidikan. Nah, webinar yang Bapak Ibu ikuti pada siang hari ini, salah satu tujuannya adalah peningkatan profesionalisme pendidik dan tenaga kependidikan. Nah, sudah tentu yang disebut dengan profesional, artinya bahwa apa yang Bapak Ibu lakukan tidak bisa dilakukan oleh orang lain. Ini artinya bahwa Bapak Ibu adalah orang-orang profesional yang bisa menerapkan pekerjaan sesuai dengan profesi yang Bapak Ibu lakukan. Kemudian yang ketiga, Bapak Ibu sekalian, adalah kegiatan untuk meningkatkan peningkatan stockholder. Nah, kami ketahui bahwa di peserta pembatik ini sendiri ada juga yang tergabung dalam komunitas guru penggerak, gitu ya. Nah, dari komunitas-komunitas seperti itu, ya, kemudian juga MGMP dan masih banyak lagi stockholder yang lainnya, agar mereka bisa mampu meningkatkan pendidikan. Dan yang paling terakhir dari tujuan pendidikan hebat Kapuas Cerdas adalah implementasi kurikulum berbasis kearifan lokal. Kalau secara keseluruhan implementasi kurikulum Merdeka, kita di Kabupaten Kapuas memberi nuansa, ya, memberi nuansa untuk bagaimana kearifan lokal bisa kita angkat. Seperti pagi tadi saya meninjau pameran yang dilakukan oleh Bu Chandra ya di SMK 1 bersama dengan Pak Wakil Bupati, luar biasa. Banyak kearifan lokal suku Dayak Kalimantan Tengah yang bisa dituangkan anak didik kita melalui gambar, melalui mozaik dan sebagainya. Dengan mereka melakukan secara langsung, ya, maka mereka akan semakin mencintai budaya Dayak Kalimantan Tengah. Nah, seperti itu, salah satu contohnya adalah bagaimana kurikulum kearifan lokal bisa meningkatkan anak-anak mempunyai karakter yang baik. Kemudian kepada keynote speak maupun narasumber, saya mewakili pemerintah Kabupaten Kapuas menyampaikan apresiasi atas kegiatan ini. Semoga dengan kegiatan yang Bapak Ibu ikuti pada siang hari ini bisa semakin meningkatkan profesionalisme pendidik dan tenaga kependidikan. Bapak Ibu sekalian yang saya banggakan, inilah yang dapat saya sampaikan dalam kesempatan yang berbahagia ini, ya, dengan mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa. Webinar pembatik level 4 berupa berbagi praktik baik penerapan
model pembelajaran inovasi terintegrasi rumah belajar dan platform Merdeka Mengajar pada hari ini tanggal 30 Oktober ya, tahun 2022 dinyatakan secara resmi dibuka. Sekian, terima kasih. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak Kepala Dinas atas arahan, sambutan, dan juga telah membuka kegiatan webinar ini. Baik Bapak Ibu, agar kegiatan kita pada siang hari ini berjalan dengan lancar, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing, memohon kepada Tuhan Yang Maha Kuasa agar kegiatan kita di siang hari ini diberikan kelancaran dan kita yang mengikuti juga selalu diberikan kesehatan. Berdoa menurut agama masing-masing dipersilahkan. Berdoa selesai. Baik, sebelum kita memasuki orientasi kegiatan yang akan disampaikan nanti oleh Bapak Burhanuddin, mumpung di room ini ada Bapak Kepala Dinas, mungkin kita bisa ambil foto sesi sebentar ya Pak Burhanuddin ya. Oke. Bapak Ibu, mohon izin untuk mengaktifkan kameranya. Bapak Ibu yang saat ini bisa mengaktifkan kamera, kami minta kesediaannya untuk mengaktifkan kamera. Kita akan berfoto di room ini bersama dengan Bapak Kepala Dinas dan juga Duta Rumah Belajar Kalimantan Tengah. Untuk posenya kita ambil pose rumah belajar seperti ini ya Bapak Ibu ya. Tangannya segitiga seperti ini. Seperti rekan-rekan yang lain. Oke, saya akan mengambil foto untuk kita semua. Berikan senyum terbaik di siang hari ini. Baik Bapak Ibu, 1, 2, 3. Sekali lagi Bapak Ibu. 1, 2, 3. Sekali lagi ya. 1, 2, 3. Sebentar, masih belum nih. Sebentar dulu. Oke, baik. Terima kasih Bapak Ibu. Oke, sekarang kita akan menyimak orientasi kegiatan yang akan disampaikan oleh Pak Burhanuddin. Beliau merupakan Duta Rumah Belajar Kalimantan Tengah tahun 2018. Kepada Pak Burhanuddin dipersilahkan. Baik, terima kasih Bu Chandra. Lanjut untuk kegiatan lain. Oke, terima kasih Pak Suwarno. Terima kasih. Ya. Terima kasih Bapak. Yuk. Ya, terima kasih Bapak. Terima kasih Pak. Suara saya kedengaran, Ibu Chandra? Aman Pak. Lanjut Pak. Silahkan. Baik. Oke, baik. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Suwarno Muriat. Nah, ini berkenan untuk memberikan waktunya, kesibukannya membuka kegiatan ini ya. Tadi disampaikan juga tadi ya visi misi ya. Kalau sesuai dengan lagu tadi ya, kalau nggak salah bagus sekali tadi. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang terhormat Bapak Suwarno Muriat selaku Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kapuas. Kemudian ada narasumber yang hebat-hebat sekali ini, sahabat rumah belajar. Ada Ibu Chandra, kemudian ada Pak Mar Hasan, Ibu Dina Kristi. Ini teman saya nih di grup kayaknya, tapi jarang ngobrol nih. Kemudian ya, ada Pak Made Pujangga ya, ini salam kenal untuk Bapak Ibu sekalian yang baru kenal. Pak Mar Hasan juga ini sering juga di satu grup juga ya. Yang baru ini kayaknya Pak Made nih. Dan juga Bapak Ibu sekalian nih, banyak sekali nih pesertanya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, tetapi tidak mengurangi rasa hormat saya kepada Bapak Ibu sekalian. Wah, ini luar biasa sekali ya Bapak Ibu sekalian. Banyak nih pesertanya nih, puluhan ya. Wah, keren nih. Nah, sebelum mulai saya ingin berpantun dulu nih. Nanti boleh dijawab nih. Baris pertama dijawab cakep, baris kedua cakep, baris ketiga nggak usah dijawab. Baris kelima boleh baris keempat. Ini Kapuas ya? Oke. Ya. Jalan-jalan di tepi Sungai Kapuas. Cakep. Manis, cangkir kopi panas. Cakep. Saya senang dan sangat puas
melihat Bapak Ibu yang antusias. Mantap. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Baik, langsung saja ya, karena sebenarnya saya sedang ada kegiatan juga ini, jadi saya sedikit sampaikan terkait dengan apa sih yang dilakukan oleh teman-teman dari Sahabat Rumah Belajar ini, mengapa mengajak teman-teman untuk mengikuti kegiatan ini. Jadi sebelumnya saya perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Burhanuddin, saya Duta Rumah Belajar Kalimantan Tengah, tadi sudah dikenalkan ya, tahun 2018. Nah, pembatik, berawal dari pembatik, yaitu pembelajaran berbasis TIK, adalah suatu BIMTEK yang dilakukan secara mandiri, tapi berlevel. Ada level 1 yaitu literasi, bagaimana kita membaca modul, kemudian kita ujian. Kemudian ada level 2, level implementasi. Nah, kita sudah baca buku, kemudian literasi, kita implementasikan di sekolah kita. Nah, kemudian level 3 ada namanya kreasi. Kita sudah pernah implementasi. Gimana kalau kita tidak hanya menggunakan karya orang lain, ya, kita juga bikin kreasi, bikin karya sendiri, misalnya media pembelajaran, ya, video pembelajaran, atau MPI juga. Nah, kalau sudah lulus 1, 2, 3, baru ke level yang keempat, disebut dengan level berbagi dan berkolaborasi. Nah, disinilah teman-teman dari Sahabat Rumah Belajar, biasanya ini kalau yang sampai level 4 ini hanya 30 orang saja, se-Kalimantan Tengah. Jadi walaupun pesertanya yang lulus ada 40, yang di sini hanya 30. Jadi beruntung sekali ini Kapus mengirimkan 4 perwakilannya yang bisa lolos ke provinsi. Nah, harapannya nanti di level ini ada salah satu tugas, yaitu bagaimana Bapak Ibu Sahabat Rumah Belajar ini adalah berbagi praktik baik. Apa sih praktik baik yang sudah diimplementasikan di kelasnya masing-masing? Barangkali ini ada selama mengikuti BIMTEK level 1, 2, 3 itu ada yang bagus ya di rumah belajar atau di PMM yang bisa bermanfaat bagi kelasnya masing-masing. Nah, kalau kita sudah punya sesuatu yang bagus kan bermanfaat, kenapa kita enggak membagikannya kepada teman-teman kita di sekolah kita atau di sekolah lain? Makanya teman-teman di sini adalah bagaimana berbagi praktik baik, bagaimana apa sih yang sudah dilakukan di kelasnya masing-masing. Nah, dengan kita melakukan berbagi itu kan nanti akan bermanfaat sekali kan Bapak Ibu sekalian. Tujuannya adalah bagaimana nanti kita punya menerapkan pembelajaran yang terbaik di kelas-kelas kita. Kenapa kita harus menerapkan pembelajaran terbaik di kelas kita itu? Karena gini, Bapak Ibu bayangkan, kenapa kita kadang-kadang marah dengan peserta didik kita? Karena sebenarnya kan kita nggak boleh ya marah dengan peserta didik. Kecewa mungkin boleh, tapi jangan sampai kita marah. Nah, kalau kita marah itu kan sebenarnya kayak menguras energi kita gitu kan. Nah, gimana sih caranya supaya kita tidak marah? Tentunya kita memberikan pembelajaran terbaik. Karena sebenarnya kalau misalnya siswa kita itu kurang antusias dengan pembelajaran kita, ya mungkin karena pembelajaran kita kurang baik. Nah, itulah sebabnya kenapa kita perlu berinovasi terus ya, menggunakan berbagai macam pembelajaran. Tujuannya supaya nanti siswa kita juga merasa senang, kita juga tidak perlu marah-marah gitu ya, Bapak Ibu sekalian. Nah, tujuannya supaya seperti yang disampaikan oleh Bapak tadi ya, bahwa Kapas itu harus apa ya, tadi salah satunya adalah punya cerdas ya, siswa yang cerdas gitu. Nah, ini satu lagi nih yang jadi perlu dinotis sama teman-teman adalah bagaimana di tugas ini sebenarnya ada salah satu kata kunci, yaitu kearifan lokal. Nah, di sini nih tantangan tersendiri bagi teman-teman, ada nggak nih nanti kearifan lokalnya ini ya. Nah, kalau tidak ada mungkin bisa dikembangkan lagi untuk selanjutnya gitu ya. Karena di tugasnya sebenarnya ada kata kuncinya, harus ada kearifan lokal gitu ya. Nah, nanti ini kayaknya Bu Chandra ada ya, semoga sih ada gitu. Kalau belum ada, wah ini harus ada nih, nanti selanjutnya harus ada. Kalau misalnya, walaupun tidak ikut kegiatan membatik ini. Jadi intinya adalah bagaimana nanti di kegiatan ini Bapak Ibu bisa tanya jawab langsung kepada teman-teman Sahabat Rumah Belajar ini, apa sih yang sudah dilakukan, mungkin bisa dibagikan kepada kita semuanya supaya pembelajaran kita menjadi lebih baik lagi. Kayaknya itu saja yang bisa saya sampaikan, Bu Chandra, singkat, padat, dan jelas ya, semoga. Terima kasih atas perhatiannya Bapak Ibu sekalian. Saya akhiri sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Chandra, saya kembalikan. Oke, baik, terima kasih Pak Burhanuddin yang mau meluangkan waktu bersama kami Sahabat Rumah Belajar Kalimantan Tengah yang ada di Kabupaten Kapuas nih, walaupun saat ini beliau setelah ini mungkin nanti akan gabung bersama Kabupaten Katawaringin Timur dan juga sekalian ada kegiatan juga ya Pak ya. Oke, baik Bapak, salam rumah belajar dari kami, sehat-sehat selalu, sampai jumpa di kegiatan webinar lainnya Bapak. Oke, baik, terima kasih Pak Burhanuddin. Oke, baik Bapak Ibu sekalian, sekarang kita akan memasuki pada sesi materi. Materi ini akan disampaikan oleh kami berempat, yaitu saya sendiri, kemudian
ada Bu Dina, ada Pak Marhasan, dan juga ada Pak Made Pujangga. Untuk materi pertama, mohon izin saya akan menyampaikan sedikit praktik baik saya dalam pembelajaran. Mohon izin saya share screen sebentar ya Bapak Ibu. Mudah-mudahan jaringan ini berteman. Saya sedang proses. Ini kayaknya saya matikan kamera. Saya izin off cam saja Bapak Ibu ya, agar aman. Oke, sebentar. Sebentar saya coba dulu. Oke, baik, izin untuk share screen sebentar. Nah, Bapak Ibu, praktik baik yang saya lakukan adalah dengan menggunakan augmented reality yang ada di rumah belajar dengan dengan model pembelajaran yaitu Sole, bukan Sule ya Bapak Ibu ya. Kalau Sule itu kan artis kita yang terkenal atau pelawak kita. Nah, kali ini adalah Sole. Nanti apa itu Sole kita akan coba kupas bersama. Saya lagi proses untuk membagikan presentasi saya. Sebentar Bapak Ibu ya. Ini masih proses. Ini luar biasa nih, saya harus bertarung dengan jaringan siang ini nih. Oke, sebentar ya Bapak Ibu. Jadi Sole ini atau self-organized environment, learning environment gitu ya. Jadi ini merupakan model pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Nah, sepertinya. Apakah sudah tampil Bapak Ibu? Belum terlihat Bu Chandra? Belum terlihat ya. Ada, ya. Mungkin masih proses ya. Belum. Oke, di tempat saya sudah ada, mungkin masih proses. Ya, ini udah. Ya, sudah. Sudah Bu. Oke, Sudah. baik, terima kasih. Baik Bapak Ibu, ini adalah praktik baik saya dalam pemanfaatan salah satu fitur yang ada di portal Rumah Belajar, yaitu augmented reality pada model pembelajaran Sole atau self-organized learning environment. Ini mohon maaf kalau pelafalan saya dalam bahasa Inggris sangat-sangat kurang. Saya lakukan ini, praktik baik ini saya lakukan di sekolah tempat saya mengajar, yaitu di SMK Negeri 1 Kuala Kapuas. Sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Chandra Kristina Oktamaria. Saya berasal dari atau sehari-hari saya mengajar di SMK Negeri 1 Kuala Kapuas. Bapak Ibu, kalau misalnya ada lewat Jalan Pemuda nomor 51, nah itu tuh di situ pasti ada saya gitu. Silahkan mampir saja. Nanti kalau misalnya mau berkenalan lebih lanjut tentang rumah belajar itu seperti apa, Bapak Ibu boleh mampir atau juga boleh WA juga saya atau tanya-tanya lewat WA Japri juga boleh. Baik Bapak Ibu, kita mulai saja. Nah, Sole, tadi kan saya sampaikan Sole ya, SOLE bukan Sule ya. Jadi Sole ini merupakan model pembelajaran yang menitik beratkan pada proses pembelajaran mandiri yang dilakukan oleh siapapun yang berkeinginan untuk belajar dengan memanfaatkan internet dan perangkat pintar yang dimilikinya. Pasti nanti akan bertanya, gimana kalau dengan kami yang nggak ada, yang internet aja susah gitu ya, yang blank spot dan lain sebagainya. Bapak Ibu jangan pernah patah semangat gitu ya. Memang yang namanya teknologi itu nggak akan pernah bisa menggantikan posisi kita sebagai guru. Tetapi kita sebagai guru akan lebih luar biasa, akan lebih hebat lagi kalau kita didukung dengan penggunaan teknologi dalam kegiatan pembelajaran kita. Misalnya kalau kita memanfaatkan LCD saja,
Itu anak-anak tuh sudah luar biasa ketika kita datang ke kelas membawa LCD saja itu sudah luar biasa. Apalagi kalau kita memanfaatkan perangkat yang dimiliki oleh anak-anak ya. Jadi di masa pandemi kan sudah hampir 2 tahun tuh kita belajar dari rumah. Jadi anak-anak tuh kan belajar dengan menggunakan perangkatnya masing-masing. Nah, di sini saya coba memanfaatkan perangkat pintar atau gawai yang dimiliki oleh anak-anak itu sebagai sumber belajar mereka gitu. Terus bagaimana kalau di sekolah kami tidak mengizinkan peserta didiknya untuk membawa HP ke sekolah. Nah, satu triknya Bapak Ibu, saya ketika di sekolah kami tahun ini kebetulan untuk yang kelas 10 itu menerapkan sudah mengimplementasikan kurikulum Merdeka. Jadi satu kekhawatiran itu kalau kita menggunakan kurikulum Merdeka, mau nggak mau kita harus ada inovasi tersendiri dalam pembelajaran, mau nggak mau kita jangan lagi ke sistem gurunya 1-2 jam mengajar itu ceramah semua gitu kan. Bagaimana kita menumbuhkan aktivitas untuk anak-anak. Nah, jadi di awal pembelajaran saya minta izin kepada Bapak Kepala Sekolah gitu kan. Bapak, saya minta izin untuk anak-anak khusus di jam mata pelajaran saya minta anak-anak untuk boleh mempergunakan perangkatnya. Dan kami pun membuat yang namanya kesepakatan kelas, Bapak Ibu. Salah satunya adalah berbunyi menggunakan perangkat atau HP itu hanya untuk mengakses media pembelajaran, mengakses sumber belajar saja, khusus di jam saya. Jadi salah satu adalah kita membuat kesepakatan kelas. Dan juga hal ini juga diketahui juga oleh Bapak Ibu guru yang lain, nah seperti itu. Kompetensi yang diharapkan ketika kita menerapkan model pembelajaran Soleh ini, kita mengharapkan bahwa peserta didik kita mampu berpikir kreatif, memiliki kemampuan dalam memecahkan masalah, dan juga memiliki kemampuan dalam berkomunikasi. Ada 3 sintak atau 3 alur dalam pembelajaran Soleh ini, model Soleh ini. Yang pertama adalah adanya big question atau pertanyaan besar. Pertanyaan besar ini adalah biasanya kita awali dengan pertanyaan pemantik, Bapak Ibu. Pertanyaan pemantik ini adalah pertanyaan kecil yang lama-lama akan membuat anak-anak tuh memiliki rasa keingintahuan untuk lanjut mempelajari materi yang kita sampaikan. Selanjutnya adalah ada investigasi. Investigasi ini adalah proses di mana nanti anak-anak akan menggunakan augmented reality dari rumah belajar itu untuk menjawab sejumlah pertanyaan yang pada awalnya saya sampaikan. Setelah itu baru bersama-sama kita melakukan ulasan atau mereviewnya. Adapun langkah-langkah pembelajarannya secara umum, ini saya buatkan menjadi 6 seperti ini dari 3 alur tadi, Bapak Ibu. Yang pertama adalah kita sebagai guru memberikan pertanyaan terkait materi. Tentu saja di awal pembelajaran kita mulai pembelajaran dengan mungkin doa, menyanyikan lagu Indonesia Raya atau lagu wajib nasional lainnya, atau bahkan menyanyikan lagu daerah. Kemudian kita menanyakan kondisi peserta didik, kehadirannya, dan lain sebagainya. Jangan lupa Bapak Ibu kita juga meminta mengetahui kesiapan anak-anak. Kita minta anak-anak itu apakah sudah siap atau belum gitu kan. Jadi kita juga perlu menggunakan yang namanya STOP, stop tuh Bapak Ibu ya, metode stop itu. Jadi kita minta anak-anak, saya sebagai guru dan juga anak-anak kami menyepakati kami akan sama-sama untuk fokus selama mengikuti kegiatan pembelajaran. Serius tapi santai. Nah, seperti itu. Jadi supaya nanti kita juga bisa sebagai guru, kita juga bisa mengontrol emosi kita. Kalau nanti misalnya ada anak yang kebetulan tidak fokus, kita tidak langsung memarahi, tapi kita coba cari tahu mengapa anak tadi tidak fokus dalam pembelajaran kita. Nah, setelah kita mengajukan pertanyaan terkait materi, kita mulai memberikan pertanyaan-pertanyaan yang nantinya untuk memancing rasa ingin tahu dari peserta didik. Selanjutnya adalah sebelum anak-anak melakukan investigasi, saya mengorganisasi atau mengelompokkan peserta didik tadi dalam kelompok kerja. Nah, cara untuk mengelompokkan anak-anak ini bebas saja Bapak Ibu, boleh sesuai dengan nomor ya. Misalnya kita minta anak-anak itu berhitung. Kebetulan hari itu yang hadir misalnya dari 32 itu yang hadir hanya 30 orang, yang satunya izin, yang satunya sedang sakit gitu kan. Jadi yang
ada di kelas itu 30 orang. Jadi kita buatkan kelompok kerja. Misalnya kita ingin anak-anak itu ada 6 kelompok kerja. Jadi 30 itu kita minta anak-anak masing-masing berhitung dari 1 sampai 5. Jadi, ataupun dengan pola Bapak Ibu sendiri atau pola yang biasa kita lakukan gitu di kelas masing-masing. Selanjutnya dalam kelompok kerja tadi kita bagikan LKPD dan anak-anak mulai mengeksplorasi serta melakukan investigasi. Nah, di sini nanti akan saya sampaikan videonya Bapak Ibu bagaimana praktiknya anak-anak di sekolah itu dalam menggunakan fitur augmented reality dari rumah belajar. Dan sebagai guru, ketika anak-anak melakukan eksplorasi atau investigasi dalam kelompok kerjanya, kita memonitoring apa sejauh mana pekerjaan yang dilakukan oleh anak-anak. Selanjutnya kita berikan waktu untuk anak-anak mempresentasikan hasil eksplorasi dan investigasinya. Dan di bagian akhir kita melakukan evaluasi hasil presentasinya. Jadi kurang lebih seperti itu Bapak Ibu apa yang dilakukan oleh anak-anak dan kita dalam kegiatan pembelajaran. Nah, selanjutnya saya akan mengenalkan dulu nih apa yang dimaksud dengan augmented reality. Nah, Bapak Ibu bisa mengakses ini di rumah belajar Bapak Ibu ya. Ini merupakan konten pembelajaran yang dikembangkan oleh Pusdatin dan diharapkan mampu menjadi media pembelajaran alternatif dengan menghadirkan objek tambahan berupa teks, suara, gambar, video, objek 2 dimensi maupun 3 dimensi. Dan konten pembelajaran AR ini tersedia di portal rumah belajar dan dikembangkan dari materi-materi instruksional sesuai dengan kurikulum pada jenjang pendidikan dari PAUD, SD, SMP, SMA, sampai SMK ataupun yang sederajat. Baik Bapak Ibu, tanpa berlama-lama mungkin saya minta izin untuk menyampaikan video ya. Video pembelajaran saya. Video praktik baik saya gitu ya Bapak Ibu ya. Sebentar. Ini adalah video praktik baik saya bersama dengan siswa kelas 10 AKL. AKL itu karena saya di SMK Bapak Ibu jadi jurusan akuntansi dan keuangan lembaga. Nah, di sini. Ini adalah salah satu kelas yang saya ampu. Sehari-hari saya mengampu itu ada kurang lebih 5 rombel paralel Bapak Ibu yang saya ampu dalam 1 minggu. Dan saya memang khusus mengajar di kelas 10. Sebentar. Apakah sebentar. Volume dari videonya bisa terdengar Bapak Ibu ya? Halo? Dengar Bu. Dengar Bu. Apa? Ada yang ingat? Hubungan timbal balik antara siapa? Makhluk hidup dengan lingkungan atau benda mati. Jadi dalam ekosistem itu ada berapa komponen? Ada 2, yaitu biotik dengan abiotik. Yang biotik yang mana? Ada manusia, bakal untuk menyerap makanan. Oke, sekarang kita mau mencari tahu ya apa saja fungsi dari tumbuhan tadi. Ya kan dalam ekosistem tumbuhan itu sebagai hormon dari semua kita bisa mengalir. Oke, nah di sini ada beberapa bagian tumbuhan ya. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, di sini adalah pemanfaatan augmented reality-nya Bapak Ibu. Jadi di sini ada markernya dan aplikasinya itu sudah ada diinstal di HP anak-anak. Ya. Jadi kalau ada anak-anak yang tidak memiliki perangkat, mereka bisa bergabung bersama gitu, mencoba menggunakan investigasinya dengan menggunakan perangkat kawan yang satu kelompok dengannya. Tumbuhan fungsi batang adalah sebagai berikut. Sebagai penopang tumbuhan sehingga tetap dapat berdiri tegak, mendukung
bagian-bagian lain pada tumbuhan seperti daun, bunga, dan juga buah. Karena jika tidak ada batang, bagian ini tidak bisa hidup. Menjadi jalur transportasi air dan zat makanan yang dihasilkan dari proses fotosintesis. Berikutnya anak-anak mulai untuk mengkomunikasikan, mempresentasikan hasil investigasinya, dan di bagian terakhir sama-sama mengevaluasi nih hasil investigasi dari anak-anak tadi, hasil presentasinya. Memiliki fungsi masing-masing sesuai dengan yang sudah kalian Nah, baik. Praktik baik saya ini, Bapak Ibu, selanjutnya saya memanfaatkan platform Merdeka Mengajar. Di sana kan ada, kita bisa berbagi praktik baik kita ya Bapak Ibu ya. Nanti saya akan coba bagikan ke Bapak Ibu linknya, mohon di sana bisa memberikan mungkin sedikit masukan, saran maupun ulasan tentang praktik baik saya di platform Merdeka Mengajar. Baik Bapak Ibu, demikianlah tadi sedikit praktik baik yang saya bisa bagikan untuk kita pada siang hari ini. Untuk materi berikutnya mungkin akan disampaikan oleh Ibu Dina Kristi, saya persilahkan. Baik Bu, terima kasih atas kesempatan yang sudah diberikan. Izin share praktik baik saya. Halo Bu Dina, lagi proses ya Bu ya? Halo, apakah Ibu Dina masih ada di room kita? Bapak Ibu, Pak Made atau Pak Marhasan? Terlempar kayaknya Bu Dina nggak ada di daftar orang ini. Oke, baik. Sambil menunggu Ibu Dina, mungkin kita bisa maju ke Pak Marhasan terlebih dahulu ya? Ya, boleh Bu. Baik, silakan Pak Marhasan menyampaikan praktik baiknya dalam pembelajaran. Oke. Terima kasih Bu Chandra atas waktu dan kesempatannya. Saya mohon izin tidak menyalakan kamera ya Bapak Ibu, karena takutnya jaringan saya nggak kuat gitu, karena saya ingin coba share screen dulu. Izin dulu Bapak Ibu ya, saya share screen sebentar. Apakah terlihat Bapak Ibu? Iya Pak. Iya, sudah. Ya. Ya. Nah, bentar saya mulai.
Semoga bisa ya. Ya, lihat ya. Ya aman Pak, lanjut. Ya, aman. Nah, pertama-tama saya ucapkan terima kasih untuk Bapak Ibu yang sudah berkenan hadir dalam kegiatan kami pada hari ini. Di sini saya akan sedikit berbagi tentang praktek baik yang saya lakukan. Nah, perkenalkan terlebih dahulu, nama saya adalah Marhasan. Saya mengajar di SDN 1 Lamunti Permai. Nah, jadi saya mengajarnya di SDN 1 Lamunti Permai itu ke daerah Kecamatan Mentangai, daerah transmigrasi ya. Nah, pada praktek baik yang akan saya sampaikan nanti, saya akan menjelaskan tentang pembelajaran berbasis game dengan memanfaatkan portal Rumah Belajar dan Quizizz di sini. Sini saya memanfaatkan Quizizz ya, karena memang keadaan sinyal di sana lebih memungkinkan menggunakan Quizizz gitu. Nah, kemudian Bapak Ibu, sebelum kita menuju praktek baiknya, terlebih dahulu saya akan menjelaskan apa itu pembelajaran Pembelajaran berbasis game atau biasa disebut game-based learning itu adalah pembelajaran yang memanfaatkan penerapan prinsip game pada proses pembelajarannya ya untuk meningkatkan pemahaman peserta didik. Kemudian dengan pembelajaran berbasis game ini, psikologi motivasi yang terdapat pada siswa itu menjadi menyenangkan ya dan bersifat dinamis gitu. Karena dengan pembelajaran berbasis game ini dia apalagi terutama untuk saya yang mengajar di SD itu lebih membuat siswa tertarik seperti itu. Mereka jadi termotivasi untuk mengikuti pembelajaran. Nah, kemudian kenapa harus menggunakan game based learning atau pembelajaran berbasis game? Yang pertama, kelebihan game based learning itu adalah di situ ada sifatnya kompetisi dan kerjasama tim sehingga dapat menambah motivasi pada siswa gitu. Kemudian juga dalam game itu dia umpan baliknya cepat gitu, membuat peserta didik bisa mencari alternatif lain dalam memecahkan masalah ya, karena kalau biasa dalam permainan itu kalau salah cari cara yang lain agar bisa untuk melanjutkan ke permainan berikutnya. Kemudian selain itu juga dengan pembelajaran berbasis game ini menciptakan lingkungan belajar yang asik, menyenangkan sehingga meningkatkan semangat dan motivasi siswa di situ. Nah, untuk pembelajaran berbasis game ini sendiri itu dia terbagi menjadi dua Bapak Ibu. Ada yang sifatnya konvensional atau yang sifatnya digital. Kalau konvensional itu berarti permainannya tradisional seperti itu. Kalau digital berarti memanfaatkan platform digital, misalnya menggunakan handphone, menggunakan tablet atau menggunakan komputer gitu ya. Kemudian ini yang perlu diperhatikan dalam sebuah tahap pembelajaran berbasis game. Yang pertama itu adalah kita tentukan dulu target pembelajaran kita apa. Setelah kita tentukan target pelajaran kita apa, misalnya kita mengajar mata pembelajaran IPA, kira-kira dalam pembelajaran IPA itu kira-kira yang cocok nanti apa gitu. Jadi apa target kita dalam pembelajaran hari itu. Kemudian setelah kita menentukan target pembelajaran kita pilih jenis permainannya yang sesuai dengan materi yang akan kita ajarkan ini. Ketika kita sudah pilih permainan, boleh dia berbentuk konvensional tadi, berupa permainan konvensional itu bisa permainan kartu, permainan dadu gitu ya. Kemudian juga ada juga kalau tidak menggunakan konvensional bisa menggunakan digital, tadi bisa memanfaatkan handphone, laptop atau yang lainnya. Kemudian setelah kita sudah menentukan pilihan jenis permainannya, kita dapat menyusun dan membuat rencana permainan ya. Kita pilih permainannya kira-kira apa sih yang sesuai gitu. Kalau dia misalnya permainannya berupa permainan digital, bentuknya seperti apa? Boleh dia berbentuk kuis misalnya, atau sifatnya simulasi, mensimulasikan sesuatu gitu, atau strategi dan lain-lain. Nah, ketika kita sudah membuat susunan rencana, baru kita jalankan kegiatan kita itu ya. Kemudian setelah kita menjalankan kegiatan itu, kita sambil melakukan penilaian dan observasi dari kegiatan permainan berbasis game ini tadi ya, pembelajaran berbasis game ini tadi kita nilai dan kita observasi, baru kita refleksikan di bagian akhir. Nah, di bagian refleksi ini kita dapat menentukan nih apakah pembelajaran ini sesuai nggak materinya dengan permainan ini, seperti itu ya. Jadi kita tahu tuh, jadi kita ke depannya nanti bisa menyesuaikan kira-kira dalam setiap materi itu permainan apa yang cocok untuk anak gitu. Nah, kemudian di sini dalam praktik baik yang saya lakukan, saya memanfaatkan platform Rumah Belajar. Itu yang pertama itu adalah Sumber Belajar dan EduGame gitu ya. Nah, Sumber Belajar ini sendiri berisi konten-konten yang bisa diberikan kepada siswa gitu. Konten ini ya. Kemudian melalui konten-konten ini kita bisa menyampaikan materi kepada siswa, karena
kita kan sudah menjalankan itu ya pembelajaran berdiferensial. Jadi anak-anak bisa menentukan konten apa yang sesuai dengan mereka gitu. Biasa kan kita bagi dalam kelompok, mereka cari sumber pembelajarannya sendiri, boleh itu berbentuk video, boleh itu berbentuk audio maupun media pembelajaran yang sifatnya interaktif gitu. Jadi mereka punya kebebasan dalam menentukan materi apa yang ingin mereka pelajari dengan cara apa gitu, seperti itu. Kemudian juga ada yang namanya edugame di sini. Edugame itu berarti permainan edukatif ya dari platform rumah belajar yang juga bisa dimanfaatkan oleh Bapak Ibu gitu. Di situ ada berbagai macam game. Nanti kita sesuaikan dengan materi yang ingin diajarkan seperti itu. Nah, di sini ini adalah praktek pemanfaatan portal rumah belajar dan kuisi dalam game based learning ya yang saya praktekkan di sekolah saya. Nah, yang pertama itu seperti ini. Nah, anak-anak di sini saya bagi dalam beberapa kelompok. Nah, karena jumlah siswa saya itu nggak terlalu banyak, cuman sekitar 13 orang ya. Jadi di sini siswa saya itu saya bagi menjadi 4 kelompok yang terdiri dari 4 siswa gitu. Jadi setiap kelompok itu saya kasih satu perangkat Chromebook gitu untuk mereka mengeksplorasi media pembelajaran dari rumah belajar. Di situ mereka boleh memilih media apa saja yang ingin mereka lihat gitu untuk materi yang saya ajarkan. Di situ saya pertama ketika memasuki pembelajaran cuman menyampaikan persepsi, kemudian mengaitkan materi ini dengan materi yang akan saya sampaikan hari ini. Biasa saya tulis di papan tulis, saya kasih judulnya gitu. Ini materi kita, nanti anak-anak boleh cari medianya melalui platform, melalui portal rumah belajar di situ ya. Jadi mereka tinggal cari sendiri. Nanti ada yang sambil nulis materinya apa gitu. Nah, di situ saya kasih waktu biasa. Untuk ini bisa setengah jam biasa ya. Setelah kita jelaskan, nanti mereka akan mencari materinya di portal rumah belajar selama setengah jam gitu. Nah, setelah mereka sudah siap, baru di situ saya memanfaatkan kuisi sebagai kuis pada saat itu. Jadi setiap anak tadi dalam satu kelompok tadi membentuk satu tim gitu. Ada timnya, tim A, tim B, tim C, tim D gitu. Jadi setiap tim ini nanti berlomba tuh menjawab pertanyaan dari kuisi, karena di sini bentuknya kuisnya live gitu. Jadi kita bisa lihat hasilnya secara langsung. Anak-anak tahu tuh jawaban yang salah, jawaban yang benar, jawaban kelompok mana yang salah, jawaban kelompok mana yang benar gitu. Jadi mereka sambil mengoreksi jawaban mereka sendiri. Jadi di situ ada kegiatan proses. Jadi umpan baliknya cepat kan. Ketika mereka menjawab salah, maka akan muncul salah dan nanti akan ketahuan jawaban mana sih yang benar gitu. Jadi mereka tahu, oh ternyata pilihan saya salah, ternyata jawaban yang benar itu adalah yang ini, seperti itu. Hingga akhirnya nanti ketika gamenya selesai, maka akan kelihatan tuh rankingnya, posisi 1 siapa, posisi 2 siapa, posisi 3 siapa. Nah di situ setelah permainan ini selesai, biasa sebelum ditutup saya itu biasa melakukan penilaian individu, biasa memberikan lembar kerja kepada anak-anak. Jadi mereka nanti secara individu mengerjakan soal gitu. Soalnya masih tetap berkaitan dengan materi yang mereka ajarkan, yang saya ajarkan tadi, yang mereka lakukan di dalam game tadi. Nah, jadi hampir sama aja soalnya dengan yang ada di kuisi tadi, cuman mungkin letaknya aja yang di bolak-balik gitu. Nanti kita lihat dari hasil itu apakah mereka setelah mereka melakukan pembelajaran itu, kita lihat dari hasil LK mereka itu kira-kira masih ada kesalahan nggak di situ. Tapi biasanya malah ketika kita kasihkan LK itu hasilnya malah bagus semua gitu. Nah, setelah kegiatan itu baru kita lakukan refleksi. Ya, jadi refleksi tentang materi yang telah diajarkan pada hari ini, baru kegiatannya ditutup seperti itu. Nah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan Bapak Ibu tentang praktek baik yang saya lakukan di sekolah dengan memanfaatkan platform rumah belajar. Silakan saya kembalikan ke Bu Chandra. Ya baik, terima kasih Pak Marasli. Ya, silakan. Ada yang mau disampaikan Pak Marasli? Oh enggak, saya kira terputus tadi Bu, oleh diam semua. saya trauma. Ada Parno kita Bapak Ibu. Trauma ngomong sendiri loh. Ya saya stop share screen-nya ya. Oke, baik, terima kasih Pak Marhasan. Ini juga salah satu praktik baik yang bisa kita terapkan ya Bapak Ibu ya di sekolah kita masing-masing, di kelas kita masing-masing dengan menggunakan model pembelajaran game based learning atau berbasis pada game dengan menggunakan quizzes ataupun fitur dari rumah belajar EduGame. Apakah Bu Dina sudah bergabung bersama kita, Pak?
Pak Made atau Pak Mas Hasan? Apakah ada beliau? Belum masuk Masih ya. belum masuk. Baik. Oke. Kalau begitu kita langsung ke Pak Made ya. Nih Pak Made nih. Pak Made Pujangga. Udah siap, Salah Pak. satu sudah siap banget nih. Ini banyak banget praktik baik beliau karena beliau guru penggerak angkatan pertama di Kabupaten Kapuas dan juga sekolah penggerak juga ya. Angkatan berapa Pak di sana Pak? Angkatan 1. Ya. Nah, ini pasti banyak banget praktik baik yang bisa Bapak bagikan untuk kami ya. Jadi bukan peserta tapi untuk kami, termasuk saya juga, Pak Mas Hasan juga dan juga Bapak Ibu yang lain. Baik, silakan Pak Made Pujangga. Baik, terima kasih Bu Chandra, Pak Mahasan dan juga Bapak Ibu guru hebat semuanya. Mohon izin saya langsung share aja Bu ya. Silakan Pak. Sudah bisa tampil Bu Chandra? Mantap Pak, mantap. Ya. Sudah ya? Biasa. Ya, sudah. Ya, Oke. siap. Baik, kalau tadi di awal Bu Chandra dan Pak Marhasan ya, terkait dengan fitur pada platform Rumah Belajar, saya di platform Merdeka Mengajar Bu ya, karena memang terutama di program sekolah penggerak selama 1 tahun dan memasuki tahun kedua kami memang lebih banyak gitu ya, lebih banyak berkecimpung dengan aksi nyata di pemanfaatan platform Merdeka Mengajar. Nah, pada kesempatan ini saya tidak menggurui, izin berbagi praktek baik ya, izin berbagi praktek baik pada fitur pelatihan mandiri dengan 3 topik utama yaitu perencanaan pembelajaran, disiplin positif, dan P5. Nah, alasan saya karena ketiga topik ini persis gitu ya, persis telah tersertifikasi. Saya tidak mau artinya menampilkan aksi nyata kita di PMM yang belum mendapatkan pengakuan atau sudah atau belum tersertifikasi. Nah, khusus untuk perencanaan pembelajaran dan disiplin positif, topik ini kemarin sudah mendapatkan sertifikasi. Nanti pada bagian akhir kita akan tunjukkan contoh dari sertifikat dari kementerian ya, dari Kemendikbud dengan jamnya secara kumulatif yang nanti akan banyak digunakan misalnya untuk kenaikan pangkat karena rata-rata itu diakui satu angka kreditnya. Oke, saya mulai dari platform Merdeka Mengajar. Platform Merdeka Mengajar ini sesungguhnya adalah platform edukasi. Tadi di awal sudah disampaikan oleh Bapak Kepala Dinas gitu ya, Bapak Kepala Dinas Pendidikan. Beliau menyatakan bahwa hadirnya platform Merdeka Mengajar ini adalah sebagai rumah besar dari implementasi kurikulum Merdeka. Entah itu diimplementasikan oleh sekolah penggerak yang merupakan prototipe dari lahirnya kurikulum Merdeka yang kemudian diimplementasikan di IKM atau di sekolah penggerak itu sendiri. Nah, platform edukasi ini kemudian menjadi teman penggerak. Jadi bukan hanya menjadi guru penggerak gitu ya untuk guru penggerak, tapi maksud di sini adalah teman penggerak untuk guru, di mana platform ini disediakan bagaimana guru kemudian mengembangkan diri. Nanti setidaknya ada 3 hal, ada mengajar, ada belajar, dan ada berkarya. Nah, platform ini digunakan untuk keperluan besar yaitu murid. Artinya mewujudkan profil pelajar Pancasila, ya, mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, di sini ada 3 kepentingan utama lahirnya dari platform ini. Kita sebagai guru, kita di dalam mengajar kita disediakan beberapa bantuan di sini ya. Kemudian kita juga disediakan bantuan untuk belajar dan kita juga disediakan bantuan untuk berkarya. Nah, sebelum kita kupas yang bagian 3 hal itu ya, kita lihat di sini kita tidak harus menginstal di Google Play Store kita ya. Kita juga bisa akses dari platform ini melalui situs ya, seperti yang tertera di slide ya. Kemudian
ada perbedaan, ada bisa menggunakan akun belajar.id atau yang dari Kemenak itu menggunakan madrasah.kemenak.go.id. Nah, ini bisa kita lihat di sini kepentingannya Bapak Ibu ya, dari sesuai dengan fiturnya. Artinya rumah besar dari platform Merdeka Mengajar ini sebetulnya bukan hanya untuk guru, tetapi juga untuk kepala sekolah dan juga untuk tendiknya, tenaga kependidikannya ya. Bagian ini kita gunakan mengapa lebih banyak arahnya ke pengembangan guru gitu ya. Karena memang yang lebih intens berkomunikasi dengan guru dengan murid ini adalah guru. Jadi seolah-olah kemudian platform ini hadir hanya untuk guru, karena konotasi yang muncul itu adalah mengajar itu sendiri. Padahal guru iya, kepala sekolah yes, tenaga pendidikan juga yes gitu ya. Tentu sesuai dengan akses pengguna yang kemudian berbeda-beda kepentingannya. Nah, di sini kita bisa lihat misalnya, untuk keperluan kita mengajar, Bapak Ibu ya, kita diberikan bantuan perangkat ajar dan juga asesmen murid ya. Di perangkat ajar ini lebih dari 2.000 referensi ya terkait dengan bagaimana perangkat ajar yang kemudian berbasis kurikulum Merdeka. Di asesmen murid, di situ ada muncul literasi dan numerasinya, bahkan lengkap sampai dengan analisis individual dan juga klasikalnya. Kemudian untuk kepentingan belajar, kita disediakan ada pelatihan mandiri dan juga ada video inspirasi ya. Bahkan ada satu lagi fitur tambahannya yaitu komunitas ya, komunitas belajar. Nah, nanti secara spesifik dari judul aksi nyata saya adalah mengimplementasikan tentang pelatihan mandiri. Nah, kemudian satu tadi ya, berkarya itu adalah di bukti karya saya. Kita bisa mengunggah banyak hal di bukti karya saya, Bapak Ibu ya. Nah, kita lanjutkan ke pelatihan mandiri. Nah, untuk mengimplementasikan pelatihan mandiri, kita melewati ada beberapa, kalau sekarang itu sudah ada 11 topik pelatihan ya. Kemudian ada dari masing-masing topik itu akan ada banyak modul pelatihan, ada latihan pemahaman, ada cerita reflektif yang harus kita jawab ya, dan bahkan tentu harus lulus kurasi ya atau validasi dari aksi nyata ini nanti. Baru nanti setelah itu kita akan mendapatkan sertifikat ya, sertifikat. Kalau belum lulus aksi nyata maka kita akan ada perbaikannya ya. Nah, ini contoh Bapak Ibu ya, saya lanjutkan saja ke contoh. Jadi dari sekian dari 11 topik pelatihan mandiri ya. Artinya pelatihan mandiri ini Bapak Ibu ini bukan untuk siswa, tapi ini untuk kita Bapak Ibu ya. Dan ini disediakan oleh kementerian di dalam rangka mendukung pemahaman kita tentang bagaimana sesungguhnya dari kurikulum Merdeka itu. Di sini disediakan pelatihan mandiri, bisa kita kerjakan kapan saja dan di mana saja. Nah, kalau dinyatakan lulus, misalnya di proyek penguatan profil pelajar Pancasila ini, ya, maka akan muncul sertifikat tersedia Bapak Ibu, ya. Ini artinya dengan warna hijau begini, kita sudah lulus kurasi dan validasi. Artinya apa? Artinya kita tidak hanya berhenti pada ranah literasi saja Bapak Ibu, lalu kita bisa berbagi gitu ya. Tetapi kita telah mengimplementasikan, telah melakukan sebuah kreasi berupa aksi nyata dan telah tersertifikasi. Maka layak dan patut kita menyampaikan tentang proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Begitu Bapak Ibu ya. Nah, kemudian ini Bapak Ibu gambarannya. Jadi proyek penguatan profil pelajar Pancasila ini tadi sudah di awal ya, ada 7 modul yang harus kita selesaikan. Ada proyek dan profil pelajar Pancasilanya, ada tema proyeknya. Jadi di situ kita harus nonton videonya ya, kemudian kita harus menyelesaikan latihan pemahaman, kita harus menyelesaikan cerita reflektif, kita juga harus menyelesaikan post-test gitu ya. Nah, ini sampai dengan misalnya di 6 itu dokumentasi proyek seperti apa, 7 itu evaluasi proyek seperti apa, lalu kita aksi nyatakan. Nah, di sini saya memilih judul aksi nyata saya adalah merancang atau memodifikasi modul proyek Bapak Ibu. Di sini udah ada dalam kurungnya guru. Karena di situ ada guru, ada kepala sekolah. Kalau kita guru, kita harus memilih guru, jangan memilih kepala sekolah. Maka kalau kita memilih kepala sekolah pasti tidak lulus kurasi Bapak Ibu. Nah, satu lagi Bapak Ibu, di dalam kita mengunggah aksi nyata ini sembarangan itu boleh.
mau kita apapun file yang kemudian kita dokumenkan, video kita kirim, itu pasti diterima. Cuma masalahnya pasti tidak lulus kurasi Bapak Ibu, ya. Pasti tidak lulus validasi. Itu sudah pasti. Kita yang benar-benar membuat sesuai dengan aturan yang kemudian sudah ditetapkan, 7 misalnya petunjuknya itu aja bisa mungkin bisa tidak tidak lulus aksi nyata Bapak Ibu. Nah, nanti hasil sertifikatnya seperti ini Bapak Ibu. Kalau sudah begini, lihat sertifikat tersedia ya, karena kita sudah konfirmasi data, ini artinya kita udah lulus nih di di pelatihan mandiri P5. Nah, ini contoh aksi nyata saya Bapak Ibu. Kita yang namanya P5 itu tidak bisa individual Bapak Ibu, ya. P5 ini kita melakukannya secara kolaborasi 30% dari jam secara total, alokasi waktu secara total, karena intrakurikulernya itu 70%. Jadi 30% ini apakah kita ada di fase E, ya, terutama di kelas 10 misalnya, atau di fase F, kemudian itu adalah di kelas 11 misalnya, karena tahun kedua. Kelas 12-nya belum. Itu dari sekian gitu ya, dari sekian nama misalnya di situ, di modul project ini misalnya seperti ini, dari 12 orang ini, ya, karena mereka ada yang sebagai koordinator, ada juga sebagai fasilitator, bisa mengklaim ini Bapak Ibu, ya, bisa mengklaim ini. Memang project P5 ini harus dilakukan secara kolaborasi. Sekolah itu akan aneh kalau project P5 dilakukan sifatnya individu, bahwa kemudian secara klaim di aksi nyata melalui akun belajar Bapak Ibu diklaim sebagai milik sendiri misalnya, karena diunggah seperti ini, itu tidak jadi persoalan Bapak Ibu. Karena kita sudah memiliki peran kita masing-masing di dalam kita melakukan proyek ini. Misalnya saya ya, terkait dengan tema Bhinneka Tunggal Ika. Subtemanya tari kreasi budaya setempat, ya. Nah, kemudian bagikan aksi nyata ini Bapak Ibu ya kepada rekan-rekan atau siapa saja untuk dimintakan umpan baliknya. Ya, apa yang menjadi mungkin kelebihan ataupun kekurangannya. Nah, kemudian saya lanjutkan ke yang kedua, perencanaan pembelajaran. Bagaimana perencanaan pembelajaran berbasis kurikulum merdeka, itu juga sudah ada topik itu di pelatihan mandiri. Ya. Nah, kebetulan saya juga sudah menyelesaikan itu dan ini sudah tersertifikasi, ya. Sertifikat tersedia Bapak Ibu ya. Nah, di sini seperti ini, ada 3 modul Bapak Ibu ya, ada 3 modul di perencanaan pembelajaran. Jadi di perencanaan pembelajaran ini kita itu betul-betul dilatih tentang bagaimana merencanakan pembelajaran secara terstruktur dan kompeten, menjadikan pembelajaran itu adalah agenda menyenangkan. Belajar tidak hanya harus di kelas atau di bangku formal, ya. Jadi ini yang kemudian kita betul-betul dilatih gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, pertama bagaimana tentang KOSP itu, bagaimana merancang pembelajaran, ya. Kemudian bagaimana refleksi dalam pembelajaran. Lalu kita aksi nyata. Nah, kalau sudah lulus kembali lagi akan muncul sertifikat tersedia dan lihat sertifikatnya gitu ya. Nah, ini adalah dokumen aksi nyata saya terkait tentang perencanaan pembelajaran. Jadi saya saya memilih judul yaitu merumuskan ATP dan TP. Ya, karena ini memang untuk guru. Ya, jadi karena saya biologi, CP-nya itu jangan dikarang-karang Bapak Ibu. CP itu sudah ada, sudah baku ya. Jadi itu tidak boleh dirumuskan ya, tapi kita pahami, tinggal kita ambil, kita taruh tuh CP itu. Kemudian kita rumuskan tujuan ya, kita rumuskan tujuannya, lalu kita buat naskahnya seperti ini. Misalnya link draft rasional tujuan dan karakteristik mapel kita, silakan taruh link draftnya di situ. Ya. Kemudian fase apa yang mau kita spesifikan. Misalnya saya fase E di kelas 10 ya. Nah, lalu di fase E itu setelah CP nanti kita jabarkan semua tujuan secara lengkap ya. Lalu kita minta semacam umpan balik ya, minimal kepada 5 rekan kita ya. Lalu kita tampilkan atau kita masukkan di dokumen kita ya, spreadsheet-nya ya, spreadsheet dari bukti umpan balik. Nah, ini juga sama kita bagikan aksi nyata kita untuk mengetahui atau meminta kekurangan maupun kelebihannya. Nah, yang ketiga Bapak Ibu, disiplin positif. Nah, disiplin positif ini juga tersedia di pelatihan mandiri.
bagaimana menstimulasi disiplin diri pada murid berlandaskan motivasi internal. Ya, di sini muncul nih sertifikat tersedia Bapak Ibu. Ya, artinya udah lulus nih. Nah, di sini akan ada ada 4 modul Bapak Ibu ya, ada 4 modul di disiplin positif yang harus kita lewati. Bolehkah memaksa? Restitusi. 5 posisi kontrol guru. Hukuman versus konsekuensi versus restitusi. Lalu kita aksi nyata. Nah, di situ kita memilih apa? Nah, saya memilih membuat keyakinan kelas. Lalu tersertifikasi, ya, bisa diunduh, lihat sertifikat. Nah, di aksi nyata ini saya memilih judul kesepakatan atau keyakinan kelas yang berpihak pada murid meningkatkan motivasi intrinsik anak sebagai implementasi budaya positif di kelas 10-1 Sekolah Penggerak SMA Negeri 1 Basarang. Ya, tentu dasarnya adalah filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Nah, ini adalah dokumennya Bapak Ibu ya. Kita sesuai dengan petunjuknya ya, urutan petunjuk yang kemudian sudah kita pilih membuat keyakinan kelas itu. Ini umpan baliknya. Nah, pada bagian akhir Bapak Ibu, ini contoh dari sertifikat yang muncul Bapak Ibu ya. Ada halaman 1, ada halaman 2, tinggal kita unduh saja ya. Nah, ini topik proyek penguatan profil pelajar Pancasila ya. Terbitnya sertifikat saya ini di 15 Agustus 2022 Bapak Ibu. Memang lama sekali karena saya sudah menyelesaikan ini di Juli Bapak Ibu ya. Dan ini yang bertanda tangan waktu itu adalah masih Dirjen GTK yang dulu yaitu Dr. Iwan Saril PhD ya, yang sekarang beliau menjadi Dirjen PAUD Dikdasmen ya. Sekarang PLT Dirjen GTK yaitu Prof Nunuk ya Bapak Ibu ya. Nah, ini muncul uraiannya Bapak Ibu sampai dengan 41 JP. Uraian dari struktur program dari proyek ini ya, sertifikatnya muncul seperti ini. Nah, ini adalah topik perencanaan. Ini baru keluar kemarin tanggal 30 Oktober ya, ditandatangani oleh Prof Nunuk sebagai PLT Direktur GTK. Nah, dengan uraian jamnya ini adalah perencanaan pembelajaran ini 30 JP. Yang terakhir adalah disiplin positif juga baru keluar kemarin Bapak Ibu ya. 30 Oktober ya, ditandatangani oleh PLT Dirjen GTK ya, Prof Nunuk ya. Nah, ini adalah 40 JP. Oke, Bapak Ibu, saya kira demikian Bapak Ibu ya yang bisa saya sampaikan. Ya, mohon maaf jika ada kekurangannya. Saya membagikan apa yang kondisi nyata yang sudah terjadi di SMA Negeri 1 Basarang yang kami lakukan dengan bukti sertifikasinya Bapak Ibu. Demikian, terima kasih, saya kembalikan ke Bu Chandra. Baik, terima kasih Pak Made sudah berbagi praktik baik tentang pemanfaatan platform Merdeka Mengajar, terutama untuk kita Bapak Ibu guru dalam mengikuti kegiatan pelatihan mandiri ya Pak ya. Tadi juga disinggung oleh Pak Made juga bahwa platform Merdeka Mengajar ini kita juga bisa mengunduh materi ajar, ya, modul ajar dan lain sebagainya Bapak Ibu ya. Jadi mari kita lebih banyak mengakses platform Merdeka Mengajar dalam menghadapi kurikulum Merdeka ini. Baik, apakah Ibu Dina sudah bergabung bersama kita Bapak Ibu? Halo Bu Siap, Dina. Bu. Siap, sudah Iya, Bu. ya. Oke, aman ya Bu Dina ya. Mohon maaf, Oke. izin ini Bu, izin off-cam untuk menjaga ini. Jaringannya Iya. takutnya habis mati listrik tadi. Mohon maaf Bapak Ibu. Oke, baik. Silakan Ibu Dina. Ini merupakan materi terakhir kita pada webinar kita pada sore hari ini. Silakan Ibu Dina. Ya, izin share ya Bu. Sudah terlihat Bu? Di tempat saya masih belum. Apakah di tempat Pak Mar Hasan atau Pak Made sudah? Sudah nampak nih Bu. Sudah Bu. nampak, Sudah, Bu. sudah terlihat. Oh, Ya. sudah. Di jaringan saya. Oke, masih proses di tempat saya. Silakan Bu Dina. Ya. Selamat siang menjelang sore, Bapak Ibu. Sore. Izinkan saya menyampaikan praktik baik yang saya lakukan di SMA Negeri 1 Kabupaten Barat
Pertama-tama, perkenalkan saya Dina Kristi. Saya mengajar di SMA Negeri 1 Kapuas Barat, tepatnya di Kecamatan Mandomai. Di sini saya ingin menyampaikan praktik baik yang telah saya lakukan di kelas 11 IPA dengan judul penerapan pembelajaran interaktif menggunakan model pembelajaran SOLE yang sebelumnya sudah disampaikan oleh Ibu Chandra, khusus pada materi program linier yang terintegrasi dengan portal Rumah Belajar. Di sini saya memanfaatkan fitur utama bank soal pada portal Rumah Belajar. Mengapa saya menggunakan model pembelajaran SOLE dalam pembelajaran di kelas? Yang pertama, model pembelajaran SOLE ini tentunya membuat siswa berpikir kreatif dan memiliki kemampuan dalam memecahkan masalah. Kemudian, model pembelajaran ini mampu membuat peserta didik aktif dalam berkomunikasi dengan teman kelompoknya, karena di sini siswa akan dibentuk beberapa kelompok dalam menginvestigasi dan mengeksplorasi pembelajaran yang berada di kelasnya. Kemudian untuk sintak-sintaknya, di sini guru memberikan pertanyaan berupa pertanyaan pemantik di mana peserta didik dapat fokus terhadap materi yang akan mereka pelajari pada saat itu. Kemudian yang kedua, guru membentuk kelompok dari beberapa siswa, misalkan dari 30 siswa dibentuk 5-6 kelompok, tergantung keadaan. Jadi di sini siswa dapat belajar berkomunikasi dengan temannya yang satu dengan yang lain. Kemudian yang ketiga, siswa berinvestigasi dan mengeksplorasi materi yang diberikan pada saat itu melalui LKPD ataupun portal Rumah Belajar yang sudah disediakan oleh guru. Kemudian yang keempat, guru memonitoring hasil pekerjaan mereka dengan bimbingannya. Kemudian yang kelima, siswa dipersilahkan mempresentasikan hasil diskusi mereka. Kemudian yang terakhir, siswa melakukan evaluasi. Siswa di sini diberikan evaluasi oleh guru, misalkan berupa soal latihan, dan sebagainya yang dapat diambil oleh guru dari portal Rumah Belajar berupa bank soal. Ini adalah portal Rumah Belajar. Di sini saya menggunakan fitur utama yaitu bank soal. Kemudian jika kita install portal Rumah Belajar ini di Android ataupun di laptop kita, akan terlihat tampilannya seperti ini. Kita bisa memilihnya sesuai jenjang pendidikan yang kita ajarkan. Misalkan di kelas 11 IPA, itu sekolah menengah atas, kita pilih kelas 11. Kemudian mata pelajaran yang kita ampu, contohnya matematika, kita bisa pilih. Halo Bu. Bu Dina, ini slide-nya nggak berubah ya? Masih di slide awal, masih di slide judul? Ya, nggak gerak-gerak Bu Chandra. Oh, nggak gerak? Masih di sini. Ya. Mungkin nggak usah di slide ya, atau ini aja langsung per slide di situ aja kayaknya. Oh, nggak usah ya Bu. Ini kayaknya jaringan deh Bu. Oh iya. Oleh tadi loadingnya agak gini. Ini masih di slide awal Bu, nggak apa-apa. Silakan lanjut aja Bu. Iya. Coba langsung ke slide yang ini aja Bu, slide Ibu yang saat ini. Oh, yang saat ini aja. Berarti saya lanjut aja ya Bu. Oke. Ya. Ini masih tampil slide awal sih Bu ini. Sebentar. Mungkin di stop share dulu, nanti iya. Share jendela aja kayaknya ya. Saya stop share dulu Bu ya. Nah, ini portal Rumah Belajar fitur bank soal. Udah terlihat Bu? Belum? Ini portal Rumah Belajar dan fitur bank soal slide-nya. Oh, sudah ya. Oke, ya. Silakan dilanjut Bu Dina. Oh, sudah terlihat Bu?
Ya. Itu slide nomor 4 kayaknya sudah. Nomor 4 atau nomor 5 ini? Ya, nomor 4 ya. Nomor 4. Tentang portal rumah belajar dan fitur bank soal ya, Bu? Ya, benar. Kelihatan sudah, Bu? Ya, silakan, Bu. Ya, mohon maaf ya, Bu. Iya. Ya, siap. Nggak apa-apa, Bu. Aman. Ya. Jadi di sini saya mengambil untuk bahan evaluasi peserta didik itu dari bank soal yang ada di portal Rumah Belajar, terususnya di kelas 11. Saya pilih, kemudian di sini saya pilih yang bagian evaluasi umum pada mapel matematikanya. Dapat kita cari langsung, misalkan materi yang kita akan berikan yaitu program linier. Bisa kita klik, lihat, akan terlihat soal seperti ini. 1 dari 9 soal yang ada di bank soal. Kemudian saya juga membuat latihan yang dapat diakses siswa di rumah jikalau tidak sempat. Ini saya buat menggunakan Google Slide. Jadi ini jawabannya nanti akan terlink. Berikut yang merupakan contoh dari persamaan linear dua variabel. Misalkan saya pilih ini, maka muncul benar. Bisa kita lanjutkan ke soal berikutnya. Seperti itu. Kemudian saya ingin menyampaikan video praktik baik yang sudah saya laksanakan di kelas. Makan mie demi hemat. Mie lagi demi hemat. Lagi-lagi mie. Sudah terlihat Bapak Ibu? Videonya belum tampil, hanya ada suara tadi, Bu Dina. Oh, belum tampil ya, Bu? Videonya, ya. Saya coba stop share dulu, Bu lah. Melayang kayaknya ini sudah. Sudah terlihat Bapak Ibu? Sudah keluar. Belum ya? Keluar. Sudah ya, Bu ya? Ya. Dengan menggunakan bantuan aplikasi. Selamat pagi. Sebelum memulai pelajaran, baiknya kita dipimpin oleh Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa untuk agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. SOLE, kemudian oleh
peserta didik. Di sini ada yang tahu manfaat dari materi program linear dalam kehidupan sehari-hari. Pertama, saya memberikan pertanyaan tematik agar siswa terfokus terhadap materi yang akan dipelajari saat itu. Baik, kalau tidak ada, benar. Program ini sangat berkaitan erat dengan kehidupan sehari-hari secara langsung. Contohnya dalam dunia perdagangan itu berkaitan dengan kehidupan langsung. Begini kan ada yang menyebutkan model dari persamaan linear dua variabel. Sekarang Ibu ingin menunjukkan kepada kalian grafik dari persamaan linear Dalam pembelajaran materi program linear, saya memanfaatkan aplikasi GeoGebra yang dapat diakses oleh siswa, membantu menggambar dari grafik si linear dengan 6. Nah, gambarnya seperti ini. 3x plus y lebih dari atau sama dengan 9 seperti ini. Bentuk kelompok yang beranggotakan. Kemudian tahap yang kedua, saya membentuk kelompok yang dibagikan berdasarkan nomor yang sudah saya tentukan. 2, 3, Ibu akan membagikan kepada kalian LKPD Siswa melakukan eksplorasi dan investigasi yang difasilitasi oleh LKPD. Kemudian ini tahap presentasi yang dilakukan oleh peserta didik. perwakilan dari kelompok 1 menjawab pertanyaan dari Hesti. Sebutkan namanya. Nama saya Clarissa. Pelajaran, Ibu ingin menyampaikan materi yang akan kita pelajari pada pertemuan berikutnya, yaitu materi mengenai nilai optimum dari masalah program linear. Saya Cindetia ingin menyampaikan testimoni. Kemudian ini testimoni atau respon peserta didik setelah memanfaatkan pembelajaran SOE pada materi program linear. Saya sebagai peserta didik dapat mengunduh materi di sumber belajar sebagai referensi. Rumah belajar berintegrasi dengan perangkat dan aplikasi IT lain, mampu membuat peserta didik aktif dan mengkonstruksikan sendiri pembelajarannya dengan baik. Udah. Sekian video praktik baik yang saya sampaikan. Saya stop share dulu. Dengan memanfaatkan Baik Bapak Ibu, demikian pemaparan materi yang telah saya sampaikan. Mohon maaf jikalau ada kata-kata yang kurang berkenan. Sekian dan terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Dina. Jadi materi dari Bu Dina tadi merupakan materi terakhir untuk webinar kita pada kali ini ya Bapak Ibu. Saya mengucapkan terima kasih untuk Bapak Ibu yang sudah bergabung bersama kami, dan jika ada Bapak Ibu yang memiliki pertanyaan boleh disampaikan Bapak Ibu. Open mic. Saya saya Bu. Ya silakan Halo. Pak. Ya silakan Pak. Ya. Ya, Surakman Dade dari Kapuas Hilir. Iya, silakan Bapak. Kayaknya ini video-videonya kan nggak bisa kita saksikan dengan baik nih. Bagaimana kalau link atau judul video yang di YouTube itu di-share untuk kami-kami yang ada di SPK bisa tonton dan pelajari. Terima kasih. Oke, baik Bapak, nanti akan kami kirimkan di grup WA ya Pak ya.
praktik baik kami ini sudah kami unggah di platform Merdeka Mengajar. Nanti akan kami kirimkan linknya ke grup WA. Jadi nanti Bapak Ibu bisa memberikan masukan untuk praktik baik yang sudah kami share ini. Terima kasih Pak. Apakah dari ada lagi yang ingin disampaikan? Terima kasih Ibu. Iya baik. Bapak Ibu di kolom chat ada daftar hadir, silahkan diisi ya Bapak Ibu. Nanti juga kita kirim di grup WA juga untuk daftar hadirnya. Oke, Bapak Ibu, nih ada Pak Made yang ingin memberikan kuis untuk kita. Nanti juga ada satu dari saya pertanyaan Bapak Ibu. Untuk kuis yang pertama silakan Pak Made. Ya, baik. Terima kasih Bu Chandra. Bapak Ibu langsung raise hand aja ya, langsung raise hand saja. Silahkan raise hand, nanti saya tanyakan terkait dengan pengalaman PMM Bapak Ibu ya. Oke, silakan Bapak Ibu. Karena kan guru Indonesia nih ya, guru hebat nih ya. Ya Bapak Ibu, tenang aja, pertanyaannya tidak ini. Oke, ini ada Bu Fitriani nih. Iya, saudara Isen ada Bu Silakan Fitriani. Bu Fitriani dibuka Bu. Kita komunikasi Bu. Baik. Coba-coba ya. Silakan Bu. Ya. Baik Bu, pertanyaan saya begini Bu Fitriani ya. Oke. Mungkin saya tanya dulu Bu. Sudah buka PMM Bu di pelatihan mandiri Bu? Iya, saya sudah buka PMM dan sekarang masuk ke pelatihan mandiri, sudah topik 14 karena ada penambahan Pak ya dari yang 11 kemarin. Cuman saya belum ini mengunggah aksi nyatanya, masih kurang paham begitu. Sebenarnya tadi saya ingin bertanya itu dengan Pak Made. Memang kebanyakan sih yang sudah saya lihat-lihat, saya baca-baca, mungkin ini juga banyak yang terbang-terbang ya Pak, lupa-lupa. Karena sekarang ini saya sedang ini Pak, menuju ikut diklat di CGP angkatan yang ke-7. Jadi banyak sih sebenarnya yang ingin saya tanyakan tadi sama Pak Made begitu berkaitan dengan ini. Tapi saya ya cobalah, bisa nggak ya saya ini jawab apa yang Pak Made tanyakan nanti. Baik Bu Fitriani ya. Ibu jenjang apa Bu? SD ya Bu? Saya SD saja Pak. Oke. Itu biasanya per jenjang Bu ya. Kalau per jenjang itu jumlah topiknya itu sesuai dengan per jenjang Bu ya. Baik Bu, pertanyaan saya begini Bu ya. Tadi di saya sampaikan itu kan ada, kalau kita melewati pelatihan mandiri Bu ya, Ibu sudah melakukan. Saya ingin tahu saja Bu ya, kalau sampai di aksi nyata itu ceritanya melewati apa saja Bu? Jalan tolnya Bu, silakan Bu ya. Jalan tolnya. Iya, yang pertama yang saya tahu nih Pak ya, kita menyelesaikan. Misalkan dalam yang pertama, misalkan topik pertama itu ada 3 modul yang kita selesaikan. Kita membaca atau memutar video. Setelah itu kita menjawab, ada pemahaman ya, latihan pemahaman begitu kerja Pak. Setelah itu kita mengerjakan ini refleksi. Setelah itu baru kita bisa mengerjakan post test. Nah, kalau sudah post-testnya sudah selesai, baru kita bisa mengunggah aksi nyata. Begitu Pak, mungkin yang bisa saya tangkap. Oke, luar biasa Bu. Jempol Bu. Oke, luar biasa Bu. Udah Bu Chandra ya nanti. Hubungi Bu Chandra Bu ya. Lewat Bu Chandra nanti. Atau langsung ke saya nanti Bu. Nanti bisa jawab. Terima kasih Bapak. Bu ya. Guru Indonesia. Nomor konsilnya Pak Made ya? Nomor konsilnya ya. Oke, nanti Bu Fitriani bisa japri saya ya. Nanti nama dan nomor. Terima kasih Bu Bapak. Dari Bu Dina, apakah ada mau menyampaikan kuis Bu Dina? Pak Marhasan. Sudah ada Bu. Siap Bu. Oke, dari saya. Ya. Bu Dina ada kuis untuk peserta? Pertanyaan boleh? Nanti sistemnya cepat tepat aja, cepat ketikkan di kolom chat aja jawabannya. Halo Bu, kedengaran nggak Bu? Iya terdengar Bu. Oh ya. Kuis ya? Iya. Ini sistemnya kita cepat-cepatan ketik di kolom chat ya. Kuisnya langsung saya sampaikan atau saya ketik di kolom chat Bu?
Enggak, langsung aja Bu, nanti pesertanya yang mengetik jawabannya di kolom chat. Cepet-cepetan iya. gitu, cepat-cepat gitu ya. Ya, sudah boleh, standby Bu. Bapak Ibu, silahkan. Oke, Bentar, silakan Bu, ya. Bu Dina, pertanyaannya. Jangan susah-susah Bu. Oh, jangan susah-susah ya. Iya, yang gampang-gampang saja. Ya udah Bu, bentar ya. Cari di bank soal aja Bu, cepat Bu. Iya, benar. Benar Pak, ada di Kalau bank di soal banyak. Tapi itu kan sesuai mapel masing-masing lagi nanti. Ya udah yang sederhana aja. Di portal Rumah Belajar, apa saja fitur-fitur utama yang terdapat di portal Rumah Belajar? Silahkan ketik Bapak, Ibu, jawabannya silakan. di kolom chat. Sebutkan fitur utama yang ada di Rumah Belajar. Clue-nya nih, kita kasih clue aja ya. Iya, ada clue-nya. Ada 4 fitur utama. Gimana nih? Di kolom chat ada sumber belajar, ada bank soal, ada lab maya. Masih belum tepat, Bu. Ada 4. Masih belum tepat. Sebutkan 4 saja fitur utamanya. Bank soal benar, itu salah satu. Ya. Buku elektronik itu fitur pendukung. Iya. Nah, ini. Ya, di punyanya Widya Astuti. Oke, ada Bu Widya Astuti. Jadi jawabannya yang benar apa nih Bu Dina? Ada ini sumber belajar, bank soal, kelas maya, kemudian ada lab maya. Oke, Lab, jadi virtual lab. pemenangnya ya virtual lab ya. Jadi pemenangnya untuk kuis kedua ini ada Ibu siapa nih? Widya tadi ya? Ya, Widya Astuti ya. Oke, Bu Widya Astuti, silakan nanti japri saya ya di WA. Ini pertanyaan terakhir dari saya kayaknya ya. Bapak Ibu, masih kuis cepat tepat nih. Boleh, Bu. Masih kuis. Oke, ini pertanyaan terakhir dari saya, kuis terakhir untuk sesi webinar kita sore hari ini. Sebutkan 3 sintak dari model pembelajaran Soleh. 3 sintak, 3 alur dari pembelajaran Soleh, Bapak Ibu. Silakan diketik di kolom chat. Tiga sintak atau 3 alur dari pembelajaran Soleh. Oh, ada pertanyaan besar, ada investigasi, dan ada ulasan ataupun review. Sudah nih, ada ketemu nih. Cepat dan tepat nih ya. Ada Bu Neti Febrianti. Ya, benar sekali Bapak Ibu. Jadi dalam pembelajaran Soleh itu ada 3 sintak utamanya, itu kita memberikan big question atau pertanyaan besar, kemudian ada investigasi yang dilakukan anak-anak, dan juga ada review ataupun ulasan. Oke, baik, selamat untuk ketiga pemenang kuis kita pada webinar sore hari ini. Baik Bapak Ibu, dengan berakhirnya kuis tadi, maka berakhir pula kegiatan webinar kita di sore hari ini. Kami, sahabat Rumah Belajar Kalimantan Tengah yang ada di Kabupaten Kapuas, mengucapkan terima kasih banyak kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Kapuas yang sudah memfasilitasi kami pada kegiatan webinar ini, dan juga terima kasih kepada Bapak Burhanuddin, Duta Rumah Belajar Kalimantan Tengah tahun 2018 yang sudah memberikan motivasi dan orientasi pada kegiatan sore hari ini. Dan begitu juga jangan lupa ucapan terima kasih yang sangat luar biasa untuk Bapak Ibu peserta yang sudah berkenan mengikuti kegiatan berbagi praktik baik kami dalam inovasi pembelajaran dan platform Merdeka Mengajar. Sampai jumpa Bapak Ibu di kesempatan webinar-webinar lainnya bersama sahabat Rumah Belajar. Satu hal yang ingin saya sampaikan adalah
teknologi memang tidak bisa menggantikan kita, posisi kita sebagai seorang guru di kelas maupun di mana saja. Tetapi dengan teknologi kita mampu menjadikan pembelajaran itu menjadi lebih menarik dan menjadi lebih baik lagi. Tetap semangat untuk Bapak Ibu, salam sehat dari kami, salam rumah belajar. Iya, terima kasih Ibu, terima kasih Bapak. Terima kasih Ibu. Terima kasih banyak Bapak Ibu. Terima kasih Bapak Ibu. Selamat sore. Izin live. Selamat sore. Silakan. Salam bahagia. Salam bahagia juga. Saya izin hentikan rekaman dulu. Ini masih sebentar ya. Lagi gangguan ini. Sebentar, saya masih proses menghentikan rekamannya. Oke.